Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmi Gustina Matondang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai toleransi dan etika dalam pergaulan. Toleransi secara bahasa adalah sikap menghargai pendirian orang lain, dan menghargai ialah bukan berarti membenarkan, apalagi mengikuti. Sedangkan etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu artinya kebiasaan-kebiasaan atau tingkah laku manusia, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Sedangkan menurut KBBI, etika artinya ialah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak atau moral. Lalu ada beberapa etika, diantaranya ialah adab bergaul kepada teman sebaya, adab bergaul kepada orang yang lebih tua, adab bergaul kepada orang yang lebih muda, dan adab bergaul kepada lawan jenis. Lalu pembahasan yang kedua ialah surah Al-Kafirun ayat 1-6. Surah Al-Kafirun merupakan surah Makkiyah dan terdiri dari 6 ayat. Surah Al-Kafirun diturunkan sekaligus jawaban atas ajakan tokoh-tokoh kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu antara lain Walid bin Mughirah yang mengajak Nabi Muhammad SAW agar mau berkompromi dengan bergantian dalam menyembah Tuhan. Surah Al-Kafirun merupakan pernyataan yang tegas bahwa Tuhan yang disembah Nabi Muhammad SAW dan para pengikut beliau bukan apa yang disembah orang-orang kafir. Lalu surah Yunus ayat 40-41. Surah Yunus pada ayat 40 Allah menegaskan bahwa umat Nabi Muhammad SAW terbagi menjadi dua, yaitu sebagian beriman dan sebagian tidak beriman. Sebagian yang beriman mereka menerima ajakan Nabi yang berupa ayat-ayat Al-Quran, sedangkan kaum yang kedua yaitu mereka yang menentang ajaran Nabi. Lalu surah Al-Kahfi ayat 29. Pada ayat ini Allah menjelaskan bahwa kebenaran datang dari Allah. Dalam menghadapi kebenaran tidak ada perbedaan status antara orang-orang yang kaya atau orang-orang yang miskin. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya Rahmi Gustina Matondang yang masih berkenaan dengan Quran Surah Al-Kahfi ayat 29. Nah, di sini kan Allah menjelaskan bahwasanya di dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 29 Allah mengatakan bahwasanya bagi orang muslim akan mendapatkan balasan sesuai dengan keimanannya, sedangkan orang yang kafir akan mendapatkan balasan sesuai dengan kekafirannya. Nah, Allah mengatakan bahwasanya orang kafir ini akan sungguh-sungguh merugikan hidup di dunia ini. Karena apa? Mereka hanya merugikan diri mereka sendiri, tidak beriman kepada Allah, dan hanya menyia-nyiakan waktu di muka bumi tanpa bisa memandang bahwasanya Allah itu adalah yang berhak disembah, dan dari segala apapun itu, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, pembahasan selanjutnya mengenai Quran surah Al-Hujurat ayat 10-13. Nah, di sini Allah menyatakan perkataannya bahwasanya manusia itu ia ciptakan dalam berbagai hal. Yang pertama, di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat ke-10 Allah mengatakan bahwasanya sesungguhnya orang-orang mukmin itu ialah bersaudara. Nah, jadi orang mukmin itu, mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu ibaratkan satu tubuh. Begitulah pandangan Allah terhadap orang-orang mukmin. Sedangkan Quran surah Al-Hujurat ayat ke-11-nya bahwasanya Allah melarang orang-orang beriman untuk mengolok-olok, untuk memberi gelar yang tidak baik terhadap kepada sesama. Nah, janganlah mengejek kawan, janganlah mengejek sesama atau apapun itu, dan bahkan jangan menggelar dengan panggilan yang tidak baik. Berilah panggilan atau gelar yang baik untuk teman kita. Nah, jadi jika kita menggelar perkataan yang baik untuknya, misalnya dengan bahasa nama, berilah nama yang baik dengan nama gelar yang baik. Nah, lalu untuk yang Quran surah Al-Hujurat ayat ke-12 ini
Bahwasanya Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, jauhlah banyak dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu dosa. Nah, janganlah kita untuk senantiasa berprasangka, baik itu prasangka buruk. Nah, jadi bahwasanya Allah mengatakan prasangka buruk itu adalah sesuatu yang dapat mendatangkan dosa untuk seseorang. Nah, jadi berilah senantiasalah kita untuk selalu husnuzon kepada orang. Baik yang dilakukan itu adalah memang betul salah, tapi kita untuk senantiasa tetap berprasangka apapun itu. Nah, untuk Quran surah Al-Hujurat ayat ke-13 ini Allah Allah menampakkan penciptaannya itu dengan manusia itu ada laki-laki, ada perempuan, beragam-ragam, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Nah, jadi Allah menciptakan semua ini bukan untuk kita saling membeda-bedakan atau untuk saling bermusuhan. Dan lain halnya, Allah menciptakan manusia dalam hal ini agar manusia itu saling mengenal. Misalnya kita punya teman, pasti kita memiliki keberagaman suku, baik dari segi bahasa, dari segi berbicara, itu tentu ada. Nah, jadi dengan hal itu kita memiliki sesuatu ilmu ataupun sesuatu yang menjadi hal baru bagi diri kita. Lalu untuk hadis tentang etika pergaulan. Nah, di sini ada hadis riwayat Ahmad mengatakan di sini kata hadis ini dari Ibnu Abbas, bahwasanya Ibnu Abbas ini merafakkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua, tidak menyayangi yang lebih kecil, dan serta tidak menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari yang mungkar. Nah, jadi kita sebagai selaku seorang yang lebih muda dari orang lain, kita wajib untuk menghormati orang yang lebih tua, dan untuk yang tua untuk menyayangi yang lebih muda, dan tugas kita untuk saling menasehati kepada jalan kebenaran dan menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Nah, jadi itulah adalah bagian dari etika pergaulan, untuk saling bisa menjaga etika kepada sesama. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cici Nurul Hidayanti. Selanjutnya saya akan membahas mengenai menuntut ilmu dan menyampaikan kepada sesama. Yang pertama, definisi ilmu serta adab dalam menuntut ilmu. Nah, ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu alima ya'lamu ilman, yang berarti mengerti, memahami benar-benar. Nah, ilmu dari segala istilah ialah segala pengetahuan atau kebenaran tentang sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diturunkan kepada Rasulnya dan alam ciptaannya, termasuk manusia yang memiliki aspek lahiriah dan batiniah. Kemudian ilmu dalam bahasa Inggris disebut science, sedangkan pengertian ilmu yang terdapat dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Nah, kemudian menuntut ilmu adalah satu keharusan bagi kita kaum muslimin. Nah, banyak sekali dalil yang menunjukkan keutamaan ilmu, para penuntut ilmu yang mengajarkannya. Nah, seorang yang menuntut ilmu wajib mempelajari juga adab dan akhlak menuntut ilmu itu. Dengan pengetahuan adab dan akhlak menuntut ilmu, maka ilmu akan mudah masuk dan lekat dalam hati sanubari sehingga mudah diamalkan, ditularkan, dan dimanfaatkan dengan baik. Nah, kemudian berikut ini adab-adab dalam menuntut ilmu. Yang pertama itu berwudu. Kemudian yang kedua, mandi dan memakai wangi-wangian. Kemudian yang ketiga, duduk iftirosh. Kemudian yang keempat, tawajuh. Yang kelima, ta'zim wal ikhtiram. Kemudian yang keenam, tasdik wal yakin. Ketujuh, ta'asruf fi qalbi. Kedelapan, niyatul amma wa tablik. Nah, kemudian di dalam Quran surah atau ayat 122, di situ dijelaskan bahwa menerangkan kewajiban menuntut ilmu pengetahuan serta mendalami ilmu-ilmu agama Islam. Nah, hal itu merupakan salah satu alat dan cara berjihad. Nah, kemudian di dalam suatu hadis tentang kewajiban
syari ilmu yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang artinya dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, dan orang yang meletakkan ilmu kepada orang yang bukan ahlinya seperti orang yang mengalungi beberapa babi dengan beberapa permata, mutiara, dan emas. Kemudian, manusia dilahirkan di dunia tidak dalam keadaan tanpa mengetahui suatu apapun, tetapi Allah telah membekalinya dengan panca indera dan akal. Nah, dengan panca indera dan akal dapat digunakan sebagai alat untuk diambil manfaatnya. Selanjutnya, disumbangkan untuk kemakmuran, kebahagiaan, dan kelestarian hidup manusia. Kemudian hadis tentang kewajiban menyampaikan ilmu yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, yang artinya dari Abdullah ibnu Amri bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat, ceritakanlah apa yang telah aku beritahu mengenai Bani Israel, karena demikian itu tidak berdosa. Nah, barang siapa sengaja berdusta tentang aku, kelak tempatnya di neraka. Nah, hadis ini menjelaskan tentang perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya untuk menyampaikan ajaran-ajaran beliau. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Sapina Harahap dari kelompok 6 ingin menjelaskan berdasarkan Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11 dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 164. Sesuai dengan Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11, Allah memberikan tuntunan kepada orang yang beriman dan berilmu dalam berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia, di antaranya dalam bekerja dan menuntut ilmu. Dan juga Allah memerintahkan bagi setiap manusia untuk menjaga adab sopan santun dalam suatu majelis pertemuan. Dan ayat ini juga ditujukan kepada orang-orang yang beriman dengan satu harapan hati mereka menjadi lapang. Dengan kelapangan hati itu, mereka akan memberikan kelapangan tempat duduk dalam suatu majelis. Apabila ada saudaranya terlambat datang dan mempersilahkannya untuk duduk. Sebagaimana janji Allah, apabila hati sudah lapang, akal pikiran jernih dan rezeki yang halal pun akan mudah didapat. Selain itu, Allah juga akan melapangkan pintu-pintu kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 164, Allah adalah zat yang maha kuasa dan yang harus kita imani. Kekuasaan Allah meliputi segalanya, di antaranya menciptakan alam dan seluruh isinya. Sebagai makhluk yang diberikan kesempurnaan akal, kita diharapkan dapat merenungkan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, kita tidak hanya meyakini adanya kekuasaan dan kebesaran Allah saja, tetapi juga dapat membuktikannya melalui akal dan ilmu pengetahuan. Pembuktian inilah yang akan membuat keimanan kita kepada Allah makin bertambah. Ayat ini mendorong kita untuk berpikir dan merenung tentang sekian banyak ciptaan Allah. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita dapat memikirkan, merenungkan, dan meneliti apa yang ada di alam ini, seperti kejadian langit dan bumi. Yang dimaksud langit adalah benda-benda angkasa seperti matahari, bulan, dan gugusan bintang. Semua itu beredar dengan teratur sekaligus menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga seperti pergantian siang dan malam, kapal yang berlayar di lautan, turunnya air hujan, ada yang berbagai macam jenis binatang, dan perkisaran angin dan pergeseran awan. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dulsa Rida Manik. Di sini saya akan menjelaskan tentang kewajiban mencari ilmu. Nah, ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Ilmu merupakan petunjuk bagi kehidupan kita, yang dimana diriwayatkan dalam sebuah hadis yang artinya bahwasanya menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah.
Hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah mengandung arti yang sangat penting bahwasanya setiap muslim baik laki-laki maupun muslim perempuan memiliki kewajiban yang sama, yaitu mencari ilmu. Tidak ada kata terbatas untuk laki-laki maupun perempuan selama ilmu itu menuju jalan kebaikan. Selanjutnya yaitu hadis tentang kewajiban menyampaikan ilmu. Adapun hadisnya yang artinya dari Abdullah ibnu Ammar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat, ceritakanlah apa yang telah aku beritahu mengenai Bani Israel, karena demikian itu tidak berdosa. Barang siapa sengaja berdusta tentang aku, kelak tempatnya di neraka." Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini menjelaskan tentang perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya untuk menyampaikan ajaran-ajaran beliau. Kata walau hanya satu ayat menunjukkan bahwasanya dakwah yang dilakukan menurut kemampuan masing-masing. Meskipun hanya satu ayat yang kita terima, kita mempunyai kewajiban untuk menyampaikannya kepada orang lain. Dalam berdakwah kita juga diperbolehkan menyampaikan tentang kisah-kisah Bani Israel sebagai pelajaran tentang perjalanan umat kita terdahulu. Mungkin hanya itu saja, saya kembalikan ke moderator.